Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari dunia kesehatan, dari Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara. Kita membahas tentang mungkin mengupdate informasi tentang fasilitas-fasilitas terbaru yang ada di Rumah Sakit Bali Mandara ini, dan ini kaitannya dengan bagaimana pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bali. Dan kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Dr. Iketut Suarjaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya? Astungkarwe sehat. Salam sehat, Pak. Ya. Kalau kita bicara tentang Rumah Sakit Bali Mandara, saya dengar ada fasilitas pengobatan kanker ini. Ini yang menarik juga untuk diungkap. Gimana perkembangannya sekarang nih, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya perlu informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa RSUD Bali Mandara yang rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bali ini sudah membuka layanan kanker terpadu. Ya. Jadi maksudnya bahwa layanan kanker itu sekarang sudah one stop ya, jadi satu kali one stop service ya, mulai dari pemeriksaan, kemudian diagnostik untuk kankernya, ya bahkan diagnosis dini sudah bisa, kemudian terapinya mulai dari operasi tumor, kemudian kalau memerlukan kemoterapi. Kemudian kalaupun nanti akan diradiasi juga dengan metode radioterapi yang terbaru sekarang, kita sudah miliki. Bahkan kami sekarang sedang proses untuk set up kedokteran nuklir. Ya, jadi bulan Desember ini alat dari yang kita dapat hibah dari Kementerian Kesehatan untuk kedokteran nuklir itu sekarang sedang proses persiapan untuk settingnya. Harapannya nanti bulan Desember alatnya sudah masuk, dan dengan persiapan berikutnya nanti mudah-mudahan bulan April 2023 itu kedokteran nuklir pun sudah jalan. Jadi inilah secara komprehensif kami melakukan pelayanan di Bali Mandara ini. Gitu. Ya. One stop service ini untuk semua kanker atau kanker tertentu saja, Dok? Nah, ini untuk semua jenis kanker yang ada. Maka itulah jadi semua jenis kanker itu yang terdeteksi dari pemeriksaan pertama, karena pemeriksaan pertama awal juga kami memiliki alat-alat diagnostik seperti CT scan, MRI, dan alat-alat radiologi yang lain, ya, panoramik ataupun juga mamografi untuk melakukan deteksi dan diagnostik kanker, kanker apapun jenisnya, sehingga nanti kami punya onkologi board ya namanya, ya. Itu dia akan menentukan terapi apa yang diperlukan oleh seseorang yang mengidap kanker ini. Tergantung stadiumnya nanti. Stadium 1, 2, 3, 4 nanti berdasarkan itulah nanti jenis terapi yang diberikan kepada pasien ini sudah tertentu. Ya, itu. Berarti dari mulai pendeteksian, diagnosa sampai ke pengobatannya. Nah, tapi kalau kita bicara mungkin rumah sakit lain juga di Bali ada yang sudah punya lah, katakanlah seperti yang apa keunggulannya, Pak Dokter, kalau kita bicara tentang jadi kalau kita bicara RSBM memang ada beberapa keunggulan di sini. Yang pertama ya tentu alat yang kami miliki tentu yang tercanggih saat ini, ya tercanggih saat ini, karena mulai deteksi dini, apalagi kalau nanti kedokteran nuklirnya udah jalan, lebih canggih lagi, lebih canggih lagi, sehingga bisa mendeteksi secara menyeluruh, ya, yang khususnya kalau kanker itu. Alat-alat yang bisa mendeteksi lebih dini lagi gitu, lebih dini lagi menggunakan teknologi nuklir itu ya. Betul. Jadi bisa men-scan seluruh organ tubuh, nanti di mana sel kanker itu ada itu bisa di scanning dengan teknologi nuklir itu. Sehingga nanti kalau diperlukan satu bentuk terapi tertentu, apakah itu operasi ataupun kemoterapinya yang langsung menuju sel kankernya, dan bahkan radioterapinya itu pun langsung menuju sel kankernya. Karena ya dengan teknologi saat ini linear accelerator dari radioterapi itu benar-benar terapinya ditujukan kepada sel tumornya, langsung kepada sel tumornya, ya, sehingga organ lain tidak terdampak. Yang biasanya kalau dulu kan dengan metodologi yang lama, kalau orang sudah diradiasi kan
hitam ya. Iya. Jadi bahkan tubuh, Ada apa banyak namanya yang organ tubuhnya hitam, rambutnya rontok dan rambutnya rontok sebagainya. gitu ya. Kalau yang metode yang sekarang ini tentu lebih canggih ya. Lebih canggih lagi Karena ya. teknologi kedokteran kan terus maju, terus berkembang, ya Mhm. sehingga efek sampingnya pun sangat minimal. Itu karena terapinya itu langsung menuju ke sel tumornya langsung, ya. Ya seperti orang nembak sesuatu di pohon itu, kalau sudah ketemu apa namanya di mana harus ditembak, di sana aja ditembak. Oh, iya, Jadi bukan pohonnya yang rusak, tapi selnya aja selnya aja yang memang sudah menjadi target. Tapi pertanyaan dari masyarakat begini tuh, kadang-kadang kan untuk pengobatan kanker ini kan Ya. mahal gitu ya Betul. biayanya. Ya. Bagaimana dok kalau di RSBM ini dok? Ya memang kalau bicara unit cost-nya memang mahal karena alatnya juga Karena mahal. alatnya kan. canggih ya. Alatnya canggih, kemudian tenaga dokternya, spesialisnya juga langka kan. Langka, apalagi dokter-kedokteran nuklir itu saat ini hanya satu ada di Bali Mandara aja di Bali. Tenaganya dok ya? Tenaga dokternya itu. Sedangkan spesialisnya kalau itu ya? spesialis kedokteran radio onkologinya, radioterapinya memang masih ada beberapa ya, mungkin di Bali sekitar 5 orang ya. Oh. Ya, tapi salah Tapi satunya yang ada di teknologi sini. yang menggunakan nuklirnya ada. Nuklir hanya ada di Satu-satunya di Bali dan itu satu-satunya ada di Bali ada di sini. Nah, jadi teknologinya tinggi sehingga memang kalau melihat unit cost-nya tinggi jadinya. Tetapi Asungkare pemerintah menanggung. Menanggung ya secara keseluruhan lewat BPJS. Oh, sudah melayani BPJS Sudah. berarti ya. Jadi kami sudah mulai melayani untuk semua jenis ya di luar nuklir yang nanti baru akan sekitar bulan April. April ya. Tapi yang lain udah dijamin dengan BPJS. Ya memang kalau satu pasien itu memang sampai ratusan juta barangkali yang kalau kita Kalau tanpa biaya sendiri ya, Dok. biaya sendiri ya. Itu tergantung jenisnya dan tergantung stadiumnya ya. Kankernya. Tapi dengan menggunakan BPJS ya seluruhnya ditanggung oleh BPJS tanpa mengeluarkan uang sepeser pun dari pasien itu. Karena memang sudah dijamin semua oleh BPJS. Tapi pertanyaan kemudian juga yang lain adalah kata rumah sakit kan banyak dok ya. Berarti kalau misalnya saya ingin dirawat di RSBM gitu misalnya, gimana prosedurnya sebenarnya ketika jadi prosedur untuk dilayani di Bali Mandara, pertama kalau pasiennya dalam keadaan emergensi ya, misalnya perdarahan ya karena mungkin tumornya keras, ini perdarahan atau mungkin ada panas tinggi atau hal-hal yang lain yang bersifat emergensi, bisa datang langsung ke Bali Mandara dan langsung dideteksi dan langsung diterapi menggunakan BPJS. Tapi kalau misalnya dia tidak mengalami hal-hal yang emergensi, jadi harus melalui mekanisme rujukan. Jadi dari mulai fasilitas tingkat pertama, puskesmas atau klinik itu dirujuk ke rumah sakit dulu ke tipe C ya. Tipe C di sana kalau tidak ada layanan kankernya langsung bisa dirujuk ke Bali Mandara ya. Jadi tidak sulit sebenarnya. Karena saat ini kan yang melayani radioterapi itu kan hanya 2 di Bali. RSUP Prof Ngurah dan Bali Mandara. Sehingga kalau memerlukan penanganan cepat ya rumah sakit di daerah itu ya mestinya merujuk ke Bali Mandara. Karena saat ini saya dengar ya informasinya RSUP itu udah rujukannya udah antreannya panjang. RSUP Prof Ngurah ya dulu Sanglah ya. Ya betul. Ngantre ya dok ya di sana. Antreannya saya dengar antreannya sangat panjang. Jadi kasihan juga jadi para pasien yang menunggu lama. Karena kita tahu kanker itu, tumor itu semakin lama akan semakin berkembang. Ya, semakin dibiarkan akan semakin besar, akan stadiumnya akan semakin bertambah, sehingga pengobatan secara cepat, ya, secara dini itu sangat dibutuhkan. Gitu. Jadi hanya 2 ya untuk ini. Jadi memang di Sanglah atau Prof Ngurah sama yang di sini ya nanti
Jadi misalnya dokter-dokter rumah sakit dari daerah bisa merujuk ke Kalau rumah sakit dari daerah bisa langsung merujuk ke RSBM. Siap. Teknologinya sudah mulai terus diperbarui, kemudian SDM juga sudah siap ya. Betul. Ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Tapi saya juga mendengar ada beberapa hal yang membedakan RSBM dengan rumah sakit yang lain. Ada pengobatan tradisional gitu ya. Gimana Dok ceritanya Dok? Artinya menarik juga nih buat masyarakat gitu ya, karena kan tidak semua percaya dengan medis, ada juga yang percaya dengan pengobatan tradisional gitu. Ada juga kliniknya itu Dok di sini. Sebenarnya pelayanan kesehatan tradisional itu sudah terstandar, Pak. Ya. Sudah ada peraturan pemerintahnya. Sudah ada ya. Sudah ada peraturan Menteri Kesehatannya. Kita di Bali bahkan sudah ada peraturan daerahnya. Ya, kemudian ada pergubnya, Pergub 55 tahun 2019 itu khusus mengatur tentang kesehatan tradisional. Jadi tidak usah ragu-ragu, karena terutama yang kami berikan di Bali Mandara ini kan bukan klinik ya, bukan klinik, tapi memang benar-benar layanan kesehatan tradisional itu yang standar. Itu yang pentingnya. Standar ya. Standar ini. Standarnya bagaimana? Pertama dari SDM-nya udah ada standarisasinya, ada persyaratannya. Kami punya dokter juga. Oh, ada dokter. Ada para medis yang menangani akupressor, akupunktur. Kemudian ada psikolog yang menangani hipnoterapi. Kemudian ada juga tenaga medis yang menangani tenaga prana. Gitu. Jadi semuanya ini terstandar dia. Sehingga memang kami juga ya menerima pasien-pasien dengan keluhan-keluhan tertentu yang mungkin tanda kutip non medis gitu ya. Tapi kan sekarang kalau pengobatan tradisional itu kan konsepnya adalah jadi keseimbangan antara buana agung dan buana alit kan gitu. Kalau buana alit itu diri kita sendiri dan buana agung alam semesta ini. Kalau ada ketidakseimbangan dari kedua hal ini, inilah bisa menimbulkan sakit. Itu konsep pengobatan tradisional. Nah, sehingga cara pandang inilah nanti kita lakukan pelayanan yang terstandar di sini, ya, sehingga pengobatannya bisa dengan akupunktur, bisa dengan akupressor, bisa dengan hipnoterapi, bisa tenaga prana, dan bahkan bisa mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan menggunakan ritual, dengan menggunakan dengan keyakinan masing-masing, ya dibantu oleh pemangku yang ada di sini juga. Jadi dan tirta itu sebenarnya juga obat. Jadi berdasarkan keyakinan dan dalam Pergub 55 tahun 2019 itu juga ada bahwa pengobatan tradisional itu tidak hanya yang bersifat fisik semata, tapi keyakinan dan menggunakan keyakinan dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan tirta itu pun sebenarnya juga bentuk obat. Bentuk obat. Itu. Ya, artinya ini pengobatan tradisional memang terstandar gitu. Terstandar. Jadi bukan kalau orang kan mengatakan seperti datang ke Balian itu yang pengobatannya nggak jelas gitu ya Dok. Betul. Tapi di sini udah terstandar. Dan itu ada yang dimiliki juga oleh. Dan satu lagi juga untuk Kestrad ini ada juga kita menyiapkan obat-obat herbal. Pengobatan herbal. Kan herbal pun standar juga. Terstandar karena obat herbal ini pun ini produksi Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, karena kami punya. Jadi ini atas juga peran dari Pak Gubernur ya, Pak Gub luar biasa beliau meminta kami untuk melakukan pengembangan khususnya pengobatan tradisional sehingga kami membuka 3 pusat pengolahan pasca panen tanaman obat. Sudah ada? Ada. Itu ada satu di Rendang, satu di Pengotan di Bangli, ada satu lagi di Baturiti. Itu khusus membuat obat-obat tradisional dengan ramuan, ya, jadi dengan bahan-bahan herbal. Dan semua bahannya itu asli dari Bali. Ya, itu juga kami kembangkan dan kami siapkan di layanan tradisional di RSBM. Masuk ke dalam sistem obat juga tapi obat herbal ya, yang sudah terstandarisasi, yang sudah melalui proses yang jelas gitu. Betul, ya. Jadi ada quality control-nya juga. Jadi itu beberapa pelayanan. Mungkin ada yang ingin dokter sampaikan nih kepada masyarakat mungkin sebagai closing statement tentang fasilitas di RSBM. Tentu masyarakat sangat berharap sekali ya bisa mendapatkan
pelayanan yang terbaik Ya. di SBM ini. Karena ini milik masyarakat Bali juga kan, Dok. Ya. Silakan, Dok. Jadi saat ini kami memiliki 27 poliklinik ya pelayanan spesialis di Bali Mandara ini. Dan seluruh layanan itu juga bekerja sama dengan BPJS. Ya. Yang lain yang kami juga kembangkan saat ini adalah dental estetik, jadi kedokteran untuk gigi yang bersifat estetika. Misalnya untuk pembedahan mulut ya, kalau ada misalnya giginya yang tidak beraturan itu ya, itu bisa dibedah sehingga jadi lebih teratur. Atau mungkin giginya patah atau mungkin jadi hilang misalnya ya, ompong misalnya, itu bisa dipasang dengan gigi palsu, atau yang mungkin tidak teratur bisa pasang juga behel dan sebagainya, ada implan gigi, itu estetika itu juga kami kembangkan dan kami layani di sini. Dan sekarang yang terbaru juga kami buka untuk layanan rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik misalnya fisioterapi ya, pakai BPJS juga ini. Kemudian ortostik, prostetik, misalnya ada orang yang mengalami gangguan disabilitas itu ya, yang harus memakai protese, ya. Juga ada terapi bicara ya, dan ya rehabilitasi yang lain, misalnya pasca stroke, ya, pasca sakit-sakit berat yang lain yang memerlukan rehabilitasi itu kami sudah punya spesialisnya. Nah, dan ini semuanya ya tentu saja dengan biaya dari BPJS ya tentu masyarakat dengan mudah sekarang mengakses layanan Bali Mandara tanpa harus menunggu ada biaya dulu. Asalkan memang sudah terjamin dalam skema BPJS. Jadi untuk inilah kami berharap jadi layanan ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Bali. Ya, baik. Masyarakat Bali khususnya, dan saya kira juga yang masyarakat lain termasuk juga wisatawan. Ya, karena kami Bali Mandara ini juga masuk dalam jaringan medical tourism. Medical tourism juga. Ya, dengan pengembangan layanan unggulan kanker terpadu ini. Kanker terpadu. Ya. Baik, terima kasih Dok atas waktunya, Dr. Ketut Suharjaya yang sudah memberikan kita gambaran ya bagaimana tentang SBM. Ini menarik untuk kita pahami bersama bahwa fasilitas yang sudah tersedia, layanannya ada 27 ya spesialis. 27 spesialis. Kemudian yang terbaru nanti ada juga teknologi yang menggunakan nuklir, ini tentu perkembangan yang luar biasa, dan tadi juga sempat disebutkan sebagai bagian dari medical tourism Bali. Ini juga karena Bali juga pariwisata. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kita bersama dan pelayanan yang terbaik juga buat masyarakat Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Om Terima kasih, sampai jumpa.